Pernah gak kamu lihat pasangan yang pengen komit, tapi selalu mundur? Misalnya, si A bilang, aku mau serius, tapi... Padahal di dalam hati, si A tahu bahwa trauma dari masa lalu akhirnya membuatnya ragu untuk berkomitmen. Kebiasaan itu jadi dilema yang bikin dia selalu nahan diri untuk melangkah. Nah, hal ini nggak cuma berlaku di level dewasa aja. Dari remaja hingga orang dewasa, banyak orang yang masih terbawa luka lama. Rasa cemas saat memulai hubungan, atau bahkan sinisme saat melihat pasangan yang tulus. Akan lebih baik kalau kita mulai merenung dan memahami jejak-jejak ini sebelum menutup kesempatan untuk cinta yang sebenarnya. Pertama, seringkali kita menemui orang yang pengen menjalin hubungan, tapi selalu ada alasan untuk menjauh. Mungkin kamu pernah merasakannya sendiri. Ketika pasanganmu mulai serius, kamu malah mengatakan, aku butuh waktu. Dalam hati, kamu tahu ada ketakutan yang membuatmu enggan untuk berkomitmen. Rasa takut kehilangan seperti bayangan yang selalu mengikuti, membuatmu berpikir bahwa menjauh adalah pilihan paling aman. Ketika kita terapkan pola ini, kita sebenarnya menghindari rasa sakit yang mungkin datang dari kehilangan. Namun, ini justru bisa membuatmu kehilangan peluang untuk cinta yang tulus dan mendalam. Menghadapi ketakutan ini penting. Dengan menyadari bahwa semua hubungan ada risikonya, kamu bisa mulai terbuka untuk menjalin komitmen. Cobalah untuk berkomunikasi dengan pasangan dan jujur tentang ketakutanmu. Ini langkah awal yang baik untuk memperbaiki pola pikir dan membuka kesempatan bagi cinta yang lebih sehat. Jangan ragu untuk mengambil langkah maju dengan bijak dan penuh hati-hati. Kedua, kekhawatiran berlebihan seringkali mengganggu hubungan yang seharusnya bahagia. Pernah gak kamu merasa cemas ketika lihat pasanganmu chatting dengan teman lawan jenis? Kamu berpikir, kira-kira mereka ngapain ya? Rasa cemas ini muncul dari ketakutan akan pengkhianatan, yang mungkin berakar dari pengalaman pahit sebelumnya. Saat ketidakpastian makin menumpuk, kita mengadopsi pola pikir yang membuat kita selalu waspada. Ketika kita terus-menerus merasa curiga, kita tidak hanya menyiksa diri sendiri, tetapi juga pasangan kita. Hal ini bisa membuat komunikasi jadi tidak lancar, dan kedekatan yang seharusnya tumbuh malah tersumbat. Menangani kekhawatiran ini diperlukan kesadaran dan komunikasi. Cobalah untuk menjelaskan ketakutanmu kepada pasangan. Jika kamu mulai meragukan kesetiaan, ingatlah bahwa bukan semua orang akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah proses untuk saling memahami, agar hubungan tidak hanya berjalan, tetapi juga tumbuh dengan cinta yang sehat. Berikan diri kamu kesempatan untuk percaya lagi. Ketiga, cinta yang terbatas seringkali muncul ketika seseorang merasa tidak layak dicintai sepenuhnya. Kamu mungkin berpikir, dia terlalu baik untukku. Hal ini dapat mengakibatkan kita hanya mencintai sebagian dari diri kita sendiri, sehingga saat menjalin hubungan, kita enggan untuk terbuka sepenuhnya. Pemikiran ini menciptakan tembok yang menghalangi kita untuk merasakan hubungan yang dalam dan menyenangkan. Ini menyebabkan kedekatan emosional yang sehat sulit tercapai, dan kamu malah kesulitan untuk merasakan kedamaian dalam hubungan. Ketidakmampuan untuk membuka hati ini bisa membuat perjalanan cinta terasa menyakitkan dan meletihkan. Penting untuk menyadari bahwa setiap orang layak mendapatkan cinta utuh. Menerima diri sendiri menjadi langkah awal untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus. Berlatih mencintai diri sendiri dan memahami bahwa tidak ada yang sempurna bisa mengubah pola pikir ini. Ingat, memberi cinta yang tulus kepada dirimu sendiri adalah fondasi untuk memberikan cinta yang sama kepada orang lain. Keempat, cemburu bisa menjadi tanda ketidakpercayaan yang mendalam. Kamu mungkin merasa gelisah ketika pasanganmu menghabiskan waktu bersama teman-teman baru. Dalam benakmu, otomatis muncul pertanyaan, apakah mereka lebih baik dari aku? Perasaan ini bisa membuat kita berpikir negatif, dan ujung-ujungnya menciptakan masalah dalam hubungan. Rasa cemburu ini seringkali mencerminkan ketakutan kita untuk kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga. Untuk mengatasi cemburu,
Kamu perlu introspeksi diri. Cobalah untuk mengenali mengapa kamu merasa cemburu. Apakah ini berkaitan dengan pengalaman buruk di masa lalu? Memahami akar masalah bisa membantu kamu menghadapi ketidakpastian, sehingga hubungan yang dibangun lebih sehat dan saling menghargai. Jangan lupakan pentingnya komunikasi. Berbagi perasaan dan kekhawatiranmu dengan pasangan juga bisa membuat hubungan menjadi lebih kuat. Kelima, ketidakpercayaan mendalam seringkali membuat hubungan terasa berat. Mungkin kamu ingat bagaimana sakitnya saat diperlakukan tidak setia. Akibatnya, saat ini, kamu memiliki barang bawaan berupa keraguan yang terus menghantui. Ketika pasanganmu mencoba mendekat, kamu malah mundur karena merasa mereka dapat mengulangi kesalahan yang sama. Rasa takut ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi setiap aspek dari hubungan kita. Ini bisa membuat kita merasa terjebak dan sulit untuk bergerak maju dengan perasaan positif. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan. Terbukalah dengan pasangan dan bagikan perasaanmu. Ingatkan dirimu bahwa setiap orang berbeda, dan hubungan baru memberi kesempatan untuk memulai dari awal tanpa membawa beban masa lalu. Memberi kesempatan pada diri sendiri dan pasangan untuk membangun fondasi kepercayaan yang baru adalah langkah penting dalam perjalanan cinta yang lebih sehat. Keenam, ketidakmampuan untuk meminta maaf dapat menghambat perkembangan hubungan. Mungkin kamu pernah merasa, jika aku minta maaf, aku terlihat lemah. Dalam proses mencintai, akan ada saat-saat di mana kesalahan terjadi. Sikap ini bisa membuat komunikasi terhambat, dan masalah kecil menjadi besar. Jika kita menegaskan ego dan enggan untuk mengakui kesalahan, kita berpotensi menimbulkan ketegangan yang berlarut-larut. Meminta maaf adalah tanda kedewasaan. Dengan bersedia mengakui kesalahan, kamu tidak hanya menunjukkan rasa hormat kepada pasangan, tapi juga mengedepankan proses penyembuhan. Menciptakan ruang bagi pengertian dan pengampunan akan memperkuat kembali ikatan yang ada. Jangan takut untuk meminta maaf jika memang kamu salah, karena itu membuka jalan menuju hubungan yang lebih kuat dan penuh pengertian. Ketujuh, menghindari keterikatan emosional bisa jadi bentuk perlindungan diri. Kamu mungkin berpikir, dengan tidak terikat, aku tidak akan terluka. Namun, sikap ini justru membuatmu terjebak dalam kesepian. Ketika kamu enggan untuk terikat, hubungan yang dibangun menjadi dangkal dan tidak berarti. Kamu kehilangan momen-momen indah yang seharusnya bisa dibagikan. Cobalah untuk memberikan dirimu izin untuk merasa dan terikat secara emosional. Menciptakan ikatan yang kuat dengan orang lain bisa jadi sumber kebahagiaan yang tak terduga. Proses ini bukan hanya tentang mencintai orang lain, tetapi juga tentang membuka diri untuk dicintai. Mengizinkan diri untuk merasakan cinta dan komitmen tidak hanya memperkaya hubungan, tetapi juga memperkaya hidupmu secara keseluruhan. Jangan biarkan trauma menghalangimu merasakan cinta yang sejati. Kunjungi ruang tumbuh untuk belajar lebih lanjut. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.